ASN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Siapa yang sebut itu? Nggak, aku nanya siapa yang sebut? Pak Anies itu. Coba? Pak Anies Baswedan mengarah kepada. Oh, Pak Anies. Ya, Pak Anies Baswedan kan menyebutkan ada PSN titipan itu seperti. Oh, kalau begitu begini, saya tahu saya ngurus investasi. Nah, coba tanya Pak Anies, titipannya seperti apa ya? Ini kan kamu tanya saya, siapa yang tanya itu? Pak Anies kan? Nah, tanya Pak Anies Baswedan. Pak Anies, titipannya seperti apa? Yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja ya, sehat-sehat saja, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya teman-teman ya. Semoga kita sehat selalu, selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Buat teman-teman yang non muslim, semoga kita damai selalu ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwasanya yang Pak Anies Baswedan ini selalu saja membanggakan dirinya bahwa dirinya telah mengaku dirinya cerdas. Mas Anies itu cerdas, pintar, ya, intelek, dan soleh katanya teman-teman ya. Itulah pengakuan dari Mas Anies Baswedan teman-teman. Dan juga para pendukungnya selalu fanatik akan Mas Anies yang selalu menjunjung tinggi, mengagung-agungkan Mas Anies ya teman-teman. Bahkan dalam kalau kita melihat ataupun sudut pandang sebagai seorang muslim, bahwasanya mengagung-agungkan seseorang itu sangatlah tidak baik ya gitu, kecuali kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai selaku umat muslim ya teman-teman ya. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, Mas Anies selalu saja merasa lebih hebat ya teman-teman. Mas Anies selalu saja merasa lebih hebat ketika berhadapan langsung dengan pembantu-pembantu presiden ataupun bahkan presiden sendiri ya teman-teman. Selalu merasa lebih hebat dari Pak Joko Widodo, menteri-menterinya gitu. Ini salah satu contohnya dalam video berikut ini yang saya mau tunjukkan ke teman-teman. Mas Anies itu selalu aja ngeles ya, memiliki 1001 cara untuk ngeles. Apa itu teman-teman? Silahkan teman-teman simak, kita lihat saja ya. Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah ini kita harus, nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya. Nah, kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Nah, kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan 2 bendungan, dan kalau 2 bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan. Kalau volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan, insya Allah kita akan terbebas dari banjir. Beda ya prinsip ataupun karakter orang yang dalam prinsipnya itu kerja ya. Beda sama orang yang selalu berteori selalu mencari cara, 1001 cara untuk ngeles ya. Salah satunya Mas Anies Baswedan ya. Sudah jelas-jelas ada skemanya yang ditunjukkan oleh Pak Basuki ya, Pak Basuki tentang sodetan Kali Ciliwung ini untuk menanggulangi banjir salah satunya teman-temannya, supaya pemukiman di bawah itu, aliran sungai itu lebih aman. Tapi masih saja Mas Anies itu punya argumen ya, memperdebat melawan Pak Basuki ya teman-temannya. Ini ketika Pak Anies melakukan tuduhan ya, tuduhan keji
terhadap pemerintah, begitu teman-teman. Ya, terkait dengan program strategis nasional ya, terkait dengan IKN ataupun jalan tol yang sudah dibangun oleh pemerintahan Jokowi ya, sama menteri. Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar yang muncul. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Pak, program strategis nasional. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian program strategis nasional merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Pak, kalau PSN disebutkan ini adalah salah satu PSN. Astagfirullah. Mana ada titipan? Siapa yang sebut itu? Nggak, aku nanya siapa yang sebut? Pak Anies itu. Coba? Pak Anies Baswedan apa mengarah kepada Oh, Pak Anies. ya, Pak Anies Baswedan kan menyebutkan ada PSN titipan itu seperti Oh, kalau begitu begini, saya tahu saya ngurus investasi. Coba tanya Pak Anies, titipannya seperti apa ya? Ini kan kamu tanya saya, Ya. siapa yang tanya itu? Pak Anies kan? Nah, tanya Pak Anies Baswedan. Pak Anies, titipannya seperti apa? Karena yang saya tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, PSN itu lakukan semua lewat mekanisme, lewat Bahaya, kajian. Anies, PSN ya. itu ada dua. Ini penting juga jelaskan kepada Pak Anies. PSN itu ada dua. PSN yang dibiayai oleh pemerintah, jalan-jalan tol, itu PSN. Jadi kalau dia bilang titipan, dia nggak setuju dengan PSN jalan tol. Harus clear nih kita. Makanya kita Masya ngomongnya gitu. Allah. Mas Anies. Jadi PSN itu contoh jalan-jalan tol, bangun tol di Sumatera, bangun tol di Jawa, bangun tol di Kalimantan. Itu semua itu hampir semua dimasukkan sebagai PSN. Mau nggak rakyat kita dibangun infrastruktur? Yang kedua adalah PSN swasta murni. Contoh, bangun di Fakfak, pupuk. Bangun pupuk di kampung saya itu. PSN itu swasta murni karena dibangun oleh BUMN dan swasta. Nah, kalau yang di Rempang itu swasta murni, PMA. Jadi di mananya yang dimaksud dengan titipan itu? Saya kok jadi gagal paham ya. Itu. Makanya mengurus Ya, investasi bahaya itu memang, cara. ya. Tidak bisa main kata-kata ngurus investasi. Harus dengan hati, dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan kesungguhan. Ya. Titipan itu untuk PSN mana siapa kalau boleh tahu Pak? Pak Anies terkait PSN titipan itu. Titipan itu untuk PSN mana siapa kalau boleh tahu Pak? Sudah coba salah satunya, Pak. Salah satunya Pak. Kan? Nah, ya, guys. Bahaya Mas Anies. Ternyata Mas Anies ini cuma meraba-raba, menerka-nerka, menduga-duga ya teman-teman. Ini yang sangat bahaya. Ternyata Mas Anies ini selalu seperti ini ya kalau menyampaikan argumen ataupun gagasan atau statementnya tanpa harus mengecek dulu kebenarannya di lapangan, begitu guys ya. Ini kalau dibiarin terus begini kan bahaya ya negara kita. Kalau dipimpin sama orang-orang seperti ini cuma meraba melihat kulitnya tanpa mendalami apa yang menjadi kecurigaannya, ujung-ujungnya nanti cari-cari alasan-alasan lainnya ketika sudah panas-panasan fitnah ini di publik, begitu teman-teman ya. Sama halnya juga ya ketika Pak Prabowo difitnah kemarin waktu di debat itu tentang kepemilikan luas lahan ya, begitu teman-teman. Sudah dibantah berkali-kali, sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo, masih aja kekeh ya Mas Anies ya guys ya. Makanya nggak salah ya ketika Pak Anies sama Caimin ini mendapatkan perolehan suara 24% ya dari sekian 100 sekian juta gitu teman-teman. Pak Ganjar juga ya teman-teman, selalu aja apa namanya, kayaknya ada personal begitu sama 02 ya, 01, 03 ini teman-teman ya. Pak Ganjar ya itu ketika debat terakhir keluar statement itu ya angkuh ya teman-teman, tidak punya closing statement yang baik ya, persepsi yang baik ya, dari awal sampai akhir. Waktu debat kemarin juga jor-joran terus ya, bahkan waktu masalah data pertahanan itu mau dibongkar ya,
mau terbuka katanya. Bagaimana ya, kalau negara yang baik itu kan harus ada rahasia pertahanan, masa semua harus dibongkar? Nah, inilah menjadi salah satu jawaban ketika 01 sama 03 ini mengantongi suara cuma segitu ya. Ya, Pak Ganjar 16% ya, hampir ya nggak ngelayung 11 dari 100 lah ataupun 5 dari 10 gitu katanya. Ya, cocok lah seperti apa yang disampaikan waktu di debat itu. Terus Pak Anies 24% ya, itu 11 dari 100 24% ya. Kalau Pak Prabowo, oh my, 10 juta lebih suara, yaitu 58%. Sekian teman-teman. Jadi nggak salah juga kalau apa namanya perolehannya segitu, karena mereka sudah aneh-aneh dari awal ya teman-teman. Sudah diperingatkan nggak bisa begitu teman-teman. Kalau Pak Anies mau masuk pilgub ya teman-teman, yang masuk bursa pilgub nanti, gimana ya tanggapan dari rakyat DKI ya, DKI Jakarta setelah lihat kinerjanya Pak Anies ini selalu aja aneh lah teman-teman. Silahkan teman-teman komentar lah terkait Pak Anies nih teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.